Ini terong daging sapi, guys. Hai guys, kali ini saya mau buat terong daging sapi. Ini saya punya terong 1,5 ya. Sebetulnya saya lebih suka terong ungu ya. Tapi karena nggak ada, saya punya yang hijau, nggak masalah ya. Kita pakai yang hijau aja. Nanti ini akan saya potong-potong, terus saya goreng sebentar, goreng setengah mateng. Karena nanti waktu kita tumis dengan bumbu-bumbu, terong akan melanjutkan proses pematangannya ya. Jadi jangan terlalu mateng goreng terongnya, nanti hancur. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama terong, kemudian ini ada daging sapi yang sudah saya haluskan, terus ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Kalau kepingin menambahkan cabai rawit juga boleh supaya lebih pedas ya. Ini akan saya goreng dulu ya guys, dan bumbu ini akan saya haluskan. Bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besarnya akan saya haluskan. Terong akan saya goreng, oke? Seperti ini, terong sudah saya potong. Dan kalau kepingin langsung digoreng, setelah dicuci, dipotong, dibiarkan di udara terbuka seperti ini, oke, gak masalah. Tapi kalau kita menggorengnya masih lama, setelah dipotong sebaiknya direndam air ya, supaya warna terongnya nanti nggak jadi hitam, nggak jadi coklat gitu ya. Itu tips aja sih. Terus ini misalnya kalian mau menambahkan terasi juga boleh, cuman ini saya nggak tambahkan ya, karena sudah ada daging, saya pikir sudah cukup enak ya. Oke, sekarang saya akan goreng si terongnya setengah matang saja. Ini penggorengannya sudah saya siapkan. Kita akan goreng terongnya. Kalau memasak terong harus agak matang sedikit ya, karena manisnya terong itu baru akan kerasa kalau dia sudah matang, kalau sudah lembek ya. Tapi karena ini nanti proses masaknya kita 2 kali, jadi waktu goreng ini nggak perlu terlalu matang. Nanti masih ada proses penumisan lagi dengan bumbu. Jadi kita cukup goreng dia setengah matang saja. Oke, ini saya akan angkat dulu terongnya ya. Jadi belum terlalu matang, ini belakangnya masih keras. Tapi bagian depannya sudah mulai berubah warna. Saya akan angkat dia supaya nggak terlalu matang. Langkah berikutnya, kita akan haluskan si bumbu ini, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Tapi seperti biasa, saya akan tumis sebentar bumbu-bumbu ini supaya lebih keluar wanginya dan lebih mudah dalam menghaluskannya. Seperti ini, minyaknya kita beri minyak sedikit saja. Nanti sampai wangi, sampai layu, kita angkat. Terus kita haluskan ya. Ini sudah layu. Sekarang saya akan angkat dia. Saya akan haluskan dulu ya. Kita akan tumis dagingnya dulu. Kita akan matangkan dulu dagingnya. Biasanya saya tutup ya. Bumbu halusnya sudah jadi seperti ini. Nggak usah terlalu halus ya. Jadi secukupnya aja. Terus ini dagingnya masih kita tumis. Nanti kelebihan minyaknya kita kurangi ya. Jadi nggak bagus terlalu banyak minyak di makanan. Nanti akan saya ambil kelebihan minyaknya ini ya. Oke, si dagingnya sudah matang, minyaknya juga sudah saya kurangi. Sekarang saya akan masukkan bumbu halus. Ini bumbu halusnya sudah saya masukkan. Kita campurkan ke dagingnya ya. Ini sengaja saya buat dagingnya lebih banyak. Terongnya cuma 1,5. Nggak apa-apa ya, biar lebih sedap, nanti biar lebih banyak kandungan proteinnya. Seperti ini. Ini bumbunya tadi kan sudah ditumis di depan, jadi nggak perlu terlalu lama kita menumisnya.
Yummy. Seperti ini sudah tercium wangi sekali ya. Saya akan beri kecap manis sedikit ya guys, supaya si daging bisa menyerap kecap manisnya sekarang. Kalau kita beri air dulu, nanti penyerapan kecap manis oleh si daging akan berkurang. Saya akan bumbui dengan garam, sedikit gula, penyedap jamur. Nanti kita masih bisa koreksi lagi ya. Nanti kita masih bisa koreksi lagi rasanya setelah terongnya masuk. Cuman kalau setelah terongnya masuk, kita nggak bisa terlalu banyak mengaduk, takutnya nanti kan terongnya lembek terus pecah ya. Oke, ini sekarang akan saya masukkan air panas ya guys, air panas. Terong tidak saya masukkan sebelum air panas karena terong itu sangat lembut, gampang rusak ya, gampang pecah. Seperti ini. Kita koreksi rasa dulu boleh. Jadi nanti terongnya masukin terakhir aja, kalau sudah siap semuanya baru kita masukin terongnya. Enak, kurang kecap manisnya saya tambahkan. Nah, kalau sekarang nggak masalah ditambahin kecap manis karena sudah ada airnya, jadi nggak mungkin gosong. Saya akan tambahkan sedikit garam lagi dan sedikit gula. Saya tidak tambahkan merica di sini ya, karena sudah pedas dari si cabenya. Bagi kalian yang mau menambahkan kemiri juga boleh ya. Jadi suka-suka aja supaya kuahnya homogen ya. Kalau kemiri itu fungsinya untuk mengikat kuah jadi lebih homogen ya. Cuman kalau saya masak, saya kok kurang suka pakai kemiri ya. Enak, endul ini pas. Sekarang saya akan masukkan terong yang tadi kita goreng. Nah, lihatlah, terongnya dan dagingnya lebih banyak dagingnya. Ini yang saya mau, yummy. Bagi kalian yang nggak terlalu suka daging yang kebanyakan, nggak masalah ya. Jadi bisa dikurangin aja nanti porsinya. Ini mestinya enak juga kalau ditambahin tahu ya guys. Kalau saya tahu dimatangkan di penggorengan teflon tanpa minyak. Terus bisa dicampurkan di sini ya. Atau nanti kelebihan bumbunya saya bisa pakai untuk tahu. Kelebihan dagingnya ini ya. Kita masak sebentar sampai terongnya mateng dan airnya agak menyusut ya. Kalau misalnya kalian kepingin agak kental, boleh dicampurkan sedikit maizena. Jadi kuahnya itu mengikat ya. Menurut saya meskipun tanpa terasi ini sudah enak ya. Jadi penggunaan terasi kita gak terlalu sering ya. Karena katanya juga terasi kan kurang baik ya. Tapi kalau kayak buat sambal, apa yang nggak bisa kita hindari dan kita harus pakai terasi, baru kita pakai terasi. Kalau sudah ada daging seperti ini, kita bisa hindari pemakaian terasinya. Enak banget guys. Ini sudah matang, saya akan angkat dulu ya. Saya akan sajikan dulu di piring, nanti kita bisa lihat bagaimana penampilannya. Nah, begini hasil terong daging sapi kita. Ini rasanya enak banget.
ya, manisnya keluar, terus lumer di mulut. Karena terong kalau digoreng terus ditambahin air gitu terasa lebih lumer ya di mulut. Cantik sekali, juga rasanya enak. Membuatnya gampang, nggak sulit ya guys. Jadi bagi kalian yang suka dengan resep ini dan suka dengan cara penyajian dari saya, tetap support saya ya guys dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya semua bisa mencoba resep yang satu ini di rumah. Thank you for watching ya guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.